Dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah tabligh akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang mengundang dan mempersiapkan beragam sarana fasilitas guna terwujudnya majelis ilmu ini, guna terwujudnya program kebaikan ini, dan juga kepada aparat pemerintahan, Pak Lurah yang mewakilinya, lebih dari itu Pak Camat dan yang mewakilinya, lebih dari itu Pak Wali Kota dan Bapak Irwan yang ada di hadapan kita yang mewakili beliau. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berkahnya kepada para aparat pemerintahan kita, senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka, dan senantiasa mengilhamkan beragam petunjuk-petunjuk taufik dan rusyd guna mengembang amanah besar, mengayomi masyarakat menuju apa yang menjadi maksud pembangunan nasional kita, yang tentunya semua itu adalah sarana untuk mewujudkan maksud keberadaan kita di muka bumi, untuk mempersiapkan hidup yang sebenarnya, hidup di negeri akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini sebagai apapun kita, maka jangan pernah melupakan dua hal utama. Yang pertama, bahwa kita dicipta ini, diadakan ini, memiliki maksud dan tujuan. Bukan sekedar dicipta kemudian ditinggalkan oleh penciptanya, tapi kita dicipta, kita terwujud saat ini, ada maksudnya, ada tujuannya, ada hikmah di balik penciptaan kita, untuk menjadi hamba Allah, menegakkan ibadah kepadanya. Hal yang kedua yang senantiasa yang harus kita ingat dalam hidup ini, bahwa hidup kita ini Allah beri kepada kita untuk meraih hidup yang sebenarnya di akhirat. Hidup untuk hidup yang sebenarnya. Hidup ini sesaat. Gunakan, manfaatkan untuk mempersiapkan hidup yang sebenarnya, hidup negeri akhirat. Dengan dua cara berfikir ini akan menuntun hamba menjadi orang-orang yang kuat, kokoh, tegar dalam mengarungi kehidupan. Sebab dia tahu dia hidup ada maksudnya, ada tujuannya. Dan dia tahu dia hidup untuk mempersiapkan hidup yang sebenarnya, hidup di negeri akhirat. Dan tema kita berhubungan dengan perjalanan menuju akhirat. Bagaimana meraih sukses dalam perdagangan perjalanan menuju akhirat. Bahkan khusus tema kami, meraih sukses tertinggi, yang terhebat menuju negeri akhirat. Ini materinya cukup berat, bahkan sangat berat.
bukan sekedar memaparkan bagaimana mempersiapkan menempuh jalan menuju akhirat, tapi memaparkan pula bagaimana meraih kedudukan tertinggi di negeri akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali uraian pembahasan kita dengan mengingat dua hal yang jangan sampai kita lupa. Kenapa saya katakan jangan sampai kita lupa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengingatkan hal ini. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Al-ayah. Kata Allah, apakah kalian menyangka bahwa kami mencipta kalian sia-sia belaka? Pertanyaan ini pertanyaan pengingkaran. Jangan sekali-sekali kamu menyangka bahwa saya mencipta kalian tanpa maksud dan tanpa tujuan. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maksudnya, jangan pernah berfikiran bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Allah ingatkan kita untuk senantiasa berfikir, berkeyakinan, hidup di atas prinsip bahwa kita ada maksudnya, ada tujuannya, dan bahwa kita ada untuk dikembalikan kepada Sang Pencipta, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Untuk itu jamaah, sangat perlu kita memahami maksud penciptaan kita. Sangat perlu untuk mengerti jalan-jalan terbaik, praktis, singkat menuju akhirat untuk meraih kedudukan tertinggi di sana. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak pernah mencipta jin dan manusia, illa kecuali hanya dengan maksud ya'budun, beribadah hanya kepadaku. Ayatnya tegas, jelas, terang, menjelaskan kenapa Sang Pencipta mencipta kita, kenapa Sang Penguasa mewujudkan kita, kenapa Sang Pemilik pengatur seluruhnya mencipta, mengatur kita sehingga kita bisa terwujud saat ini. Tujuannya adalah supaya kita menegakkan ibadah hanya kepadanya. Ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Itulah tauhid yang menjadi tema. Ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Itulah tauhid yang menjadi tema utama. Pentingnya tauhid menuju akhirat. Sebab tauhidlah yang menjadi maksud penciptaan, dan tauhidlah yang harus kita akan pertanggungjawabkan saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di awal materi ini bahwa kita harus bertauhid sebab kita dicipta untuk itu. Sebelum kita urai lebih jauh, cermati kata tauhid itu bahasa Arab. Kata tauhid bahkan lebih dalam adalah bahasa Al-Quran dan bahasa hadits Nabi alaihi salatu wassalam. Kata tauhid adalah kata yang harus kita pahami secara bahasa, kemudian kita cermati lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di sana akan jelas apa makna tauhid itu. Tauhid
dalam penggunaan bahasa Arab adalah asal kata dari kata kerja wahada yuwahhidu tauhidan, yang bermakna ja'alu syai'i wahida, menjadikan sesuatu itu satu-satunya. Jadi orang Arab kalau mengatakan mentauhidkan sesuatu, artinya dia ingin menjadikan sesuatu itu satu-satunya, tidak ada yang lainnya. Saya ingin mentauhidkan dembani dalam masjid ini. Secara bahasa, saya ingin mentauhidkan dembani dalam masjid ini. Maka apa yang saya harus lakukan? Apa artinya? Saya ingin jadikan dembani satu-satunya dalam masjid, tidak ada yang lainnya. Itu arti mentauhidkan. Apa yang harus saya lakukan supaya terjadi tauhidnya dembani dalam masjid? Saya ambil dembani, taruh dalam masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ambil yang lainnya keluar. Suluknya. Sehingga terjadi apa? Terjadi tauhid dembani dalam masjid. Harus dengan dua. Tanpa dua ini tidak ada. Tidak ada tauhid. Apa yang pertama? Tetapkan dembani dalam masjid. Yang kedua apa? Tolak, keluarkan yang lainnya. Baru terwujud tauhid itu. Saya ingin tauhidkan si anu dalam rumah. Maka apa maksudnya? Secara bahasa dulu. Penggunaan dalam bahasa Arab. Saya ingin menjadikan si anu satu-satunya dalam rumah. Iya, tidak yang lainnya. Caranya harus dua. Si anu taruh dalam rumah, yang lainnya kita keluarkan. Barulah terjadi tauhid. Ini makna tauhid secara bahasa. Secara bahasa. Kemudian apa arti tauhid dalam Al-Quran, dalam hadits-hadits Nabi alaihi salatu wassalam? Adalah ifradullahi ta'ala fima yahtassu bih, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah. Para ulama simpulkan dalam definisi singkat, yaitu apa? Mengesahkan Allah dalam segala perkara yang merupakan kekhususannya, yang merupakan kekhususan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kekhususan sebagai pencipta, sebagai penguasa, sebagai pengatur alam semesta? Apakah kekhususan sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah sebagai ilah? Atau kekhususan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya seluruhnya? Dari sinilah para ulama bersepakat bahwa mentauhidkan Allah itu dalam tiga perkara besar. Satu, tauhid rububiyah. Mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Artinya kita jadikan, akui, yakini Allah satu-satunya Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, selainnya tidak. Ini artinya mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Harus dua. Tetapkan Allah, yang lainnya tidak boleh diakui. Kalau kita tetapkan Allah dan masih mengakui yang lainnya, tidak terjadi tauhid. Yang terjadi apa? Lawan tauhid, syirk, kesyirikan, menduakan, mencampuri. Jadi kalau menetapkan Allah sebagai pencipta, kemudian ada juga selain Allah kita akui mencipta, berarti kita telah melakukan kesyirikan dalam kekhususan milik Allah, rububiyah Allah. Kalau kita mengakui ada pengatur, pemilik alam semesta, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita akui juga ada selain Allah yang mengatur, walaupun pengaturan kecil saja.
dia memiliki pengaturan sungai misalnya. Dia memiliki pengaturan angin misalnya. Dia memiliki pengaturan ini dan misalnya. Sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu artinya kita telah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang merupakan kekhususan milik Allah sebagai Rabb alam semesta. Ini namanya apa? Tauhid dalam rububiyah. Tauhid dalam rububiyah ini keumuman manusia mengakuinya. Kalaupun ada yang mengingkarinya di mulut, maka hatinya tidak bisa memungkirinya. Ada yang mengingkari di mulut, tapi hati tidak bisa memungkirinya. Bahwa hanya satu pencipta, selainnya tidak pantas. Sebab kapan ada dua pencipta, maka yang akan terjadi kehancuran alam. Tapi yang terlihat alam seimbang, teratur, damai, saling siang dan malam silih berganti. Semuanya menunjukkan hanya satu yang mencipta, hanya satu yang mengatur, hanya satu yang memelihara. La ilaha illallah, dialah Allah yang berhak untuk disembah. Ini namanya tauhid rububiyah. Kalau kita akui tauhid rububiyah, maka baru akan enak masuk ke dalam tauhid yang menjadi penentu muslim atau kafirnya seseorang. Ini. Tauhid yang langsung Nabi dan Rasul diutus untuk mengajarkannya. Yaitu apa? Tauhid ilahiyah atau tauhid al-ibadah. Pemurnian bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah hanyalah Allah, selainnya tidak. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Ini mentauhidkan Allah dalam ibadah dan mentauhidkan Allah dalam sifat uluhiyahnya sebagai satu-satunya ilah. Itulah kenapa hanya Dia saja yang bernama Allah. Apa arti Allah? Apa arti Allah? Kalau Ar-Rahman, apa arti Ar-Rahman? Yang maha merahmati. Dia maha merahmati. Kalau Allah, apa artinya? Dia yang maha berhak untuk disembah. Dia yang maha berhak untuk diibadahi. Dan hanya satu yang bernama Allah. Ini bukti yang sangat praktis bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah. Bukti yang sangat jelas, yang mudah kita pahami adalah pencipta hanya satu, maka Dia semata yang berhak disembah. Pengatur hanya satu, maka Dia semata yang berhak untuk disembah. Pemilik hanya satu, maka Dia semata yang harus disembah. Sehingga dengan mentauhidkan Allah dengan rububiyahnya, memudahkan hamba untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya yang kita ungkap dalam pernyataan Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sedikit banyak terhubungkan dengan makna sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu prinsip dasar setiap muslim dan muslimah, yang dengannya setiap muslim dan muslimah harus menjadi tonggak pertama dalam tegaknya negara kita. Sebab dasar negara kita tegak di atas tauhidullah ini. Allah satu-satunya, Esa satu, tunggal, tidak ada yang lainnya. Dia semata yang berhak untuk disembah. Ini mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dan inilah maksud diutusnya semua nabi dan rasul. Inilah maksud diciptanya kita. Coba lihat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali liya'budun, supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Kalimat ibadah yang menjadi maksud. Tidak ada maksud saya cipta, saya jamaah seluruhnya, kecuali hanya untuk beribadah. Sebagai apapun kita, sebagai lelaki, sebagai wanita, sebagai orang kaya, sebagai orang miskin, sebagai orang berilmu, kurang ilmu, sebagai apapun kita, sebagai penguasa, sebagai rakyat, sebagai apapun kita, harus mewujudkan maksud diciptanya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak yang lainnya. Itulah tauhid dalam ibadah.
Ini yang menjadi tema. Pentingnya perkara ini. Iya, pentingnya perkara ini dalam perjalanan menuju akhirat. Di mana tidak penting, dia justru yang menjadi maksud diciptanya kita. Ditambah lagi yang kedua, di mana tidak penting, semua nabi dan rasul diutus untuk memahamkan, mengokohkan perkara ini. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula." Sungguh, betul-betul kami telah utus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Setiap umat, kata Allah, kami telah utus pada mereka rasul. Lihat apa seruan tiap rasul pada tiap umat mereka. Allah jelaskan, "Ani'budullah wajtanibut taghut." Dua, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan tinggalkan semua yang disembah selain Allah. Apa itu? Ibadah kepada Allah dan tinggalkan semua yang disembah selain Allah. Apa itu? Tauhid. Pemurnian ibadah, mengesahkan Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ini jamaah maksud tujuan diturunkannya kitab-kitab, diutusnya semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencermati perkara ini, maka akan terlihat jelas luar biasanya tauhid ini. Jadi jamaah, tidak cukup sekedar mengakui adanya Tuhan. Tidak cukup sekedar mengakui adanya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Tidak cukup hanya sekedar menetapkan Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Bahkan nanti benar kalau kita menetapkan Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, selainnya tidak. Dan nanti benar kalau kita tetapkan bahwa pencipta, penguasa, pengatur alam semesta yang selainnya tidak ini, dia semata yang berhak untuk disembah, selainnya tidak. Di sanalah keislaman terbentuk. Di sanalah tauhid yang sebenarnya terbentuk. Di sanalah dasar beragama terwujud. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5. Kalimat buniyah, dibangun. Kalimat dibangun semuanya orang pahami. Yang namanya membangun pasti dari awal, dari pondasi, dari dasar, dari akar, dari asas. Dan Nabi bersabda, Islam dibangun, lihat apa yang pertama? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah bangunan Islam. Ternyata la ilaha illallah itu yang harus jadi pertama. Tauhid. La ilaha, tidak ada yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Langsung 2. La ilaha, tolak semua yang disembah selain Allah. Illallah, tetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Tauhid dalam ibadah, dalam uluhiyah. Ini menjadi dasar agama. Siapa yang menetapkan ini, jujur di atasnya, dia menjadi muslim. Hanya muslim, berjenjang-jenjang derajatnya. Jenjang-jenjang keislaman inilah yang menjadi penentu jenjang-jenjang derajat di akhirat nantinya. Siapa yang menerima la ilaha illallah, meninggal di atas la ilaha illallah, pasti masuk surga. Tapi derajat di dalam surga berbeda-beda disesuaikan dengan bagaimana kita memperhebat, memperkuat, menyempurnakan la ilaha illallah, tauhidnya kita. Karena itulah dalam hadits yang lain Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, ternyata jenjang keimanan tertinggi juga la ilaha illallah. Kenapa bisa? Apa yang paling pertama, paling di bawah tadi? Syahadat la ilaha illallah, tauhid dalam ibadah. Ternyata Nabi bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adanaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi bersabda,
Iman ada 73 sampai 79 cabang. Iman bercabang-cabang, berjenjang-jenjang. Ada imannya lebih dari lainnya, ada imannya lebih dari lainnya, ada imannya lebih dari lainnya. Ternyata yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah sekedar menghilangkan gangguan dari jalan. Dan malu kepada Allah adalah bahagian dari iman. 3 contoh iman yang Nabi sebutkan. 1 ucapan, 1 perbuatan, dan 1 hati. Untuk memahamkan kepada kita, iman melingkup keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Tidak bisa terlepas. Hanya yang menjadi pembahasan kita adalah, kenapa Nabi justru mengatakan la ilaha illallah, iman yang tertinggi. Padahal awal Islam, awal iman yang paling di bawah justru la ilaha illallah. Jawabannya sangat jelas, bahwa la ilaha illallah adalah perwujudan seluruh syariat Islam. Dasar yang paling di bawah adalah la ilaha illallah. Dengannya kita bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Dengannya kita solat, dengannya kita berpuasa, dengannya kita bersedekah, dengannya kita zakat, dengannya kita haji, dengannya kita umrah, dengannya kita menegakkan amanah, dengannya kita jujur, dengannya kita bersilaturahim, dengannya kita melakukan beragam ketaatan. Dasarnya apa? La ilaha illallah. Kalau dasarnya la ilaha illallah, warnanya la ilaha illallah, dan kalau salat dan semua ibadah adalah perwujudan la ilaha illallah, berarti dia juga adalah la ilaha illallah. Makanya dia yang paling mendasar, dan ketika dilihat yang tertinggi, maka kita lihat yang tertinggi pasti perwujudan dari la ilaha illallah. Karena itu la ilaha illallah menempati ukuran tertinggi. Dari sini jamaah, saya rasa mulai tergambar sedikit bahwa untuk masuk ke dalam surga, menuju akhirat, tegakkan tauhid, tegakkan la ilaha illallah. Untuk meraih kedudukan tertinggi, maka sempurnakan la ilaha illallah ini. Sempurnakan tauhid kita. Semakin murnikan hanya kepada Allah, semakin jaga dari terpalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingin meraih kedudukan tertinggi di akhirat, maka raih tauhid yang tertinggi, raih tauhid yang terhebat, raih tauhid yang terutama, termulia. Dan untuk mewujudkan itu jamaah, perlu ilmu yang terus dikembangkan, perlu amalan yang terus dimurnikan, perlu dakwah yang terus disebarkan, dan perlu kesabaran dalam menempuh jalan ini yang beriringan dengan kesyukuran terhadap beragam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Sehingga hidup orang yang sempurna tauhidnya terus berada di antara kesabaran dan kesyukuran, antara nikmat sabar dan syukur, antara keindahan syukur dan sabar. Inilah hidup terbaik, termulia, terindah. Sebagai apapun kita jamaah, di atas, di bawah, punya uang, tidak punya uang, punya kekuasaan atau lemah, maka seluruhnya bisa menjadi manusia termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid, dengan memurnikan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cermati hadis ini. Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, tempat terbaik di muka bumi dan tempat terjelek di muka bumi. Saat itu Nabi tidak tahu jawabannya. Maka Nabi menjawab, la adri, tenakuis sengi, saya tidak tahu. Karena Nabi tidak tahu, Nabi jawab, saya tidak tahu. Nabi hanya menyampaikan ilmu kalau ada wahyu. Kalau tidak ada wahyu, saya tidak tahu. Turunlah wahyu, datang Jibril memberitahu bahwa khairul biqa fil ard masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi
adalah masjid-masjidnya. Wa syarrul baqa fil ard aswaquha, dan sejelek-jelek tempat di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Sebab pasar potensi pelanggaran, kecurangan banyak sekali di situ. Sebab keuntungan ditawarkan di situ. Bukan artinya tidak boleh orang masuk pasar. Ini berbicara tentang status tempat terbaik atau terjelek. Pasar terjelek. Pasar siapa yang punya? Pedagang. Yang ada di pasar itu pedagang. Penguasanya pasar pedagang. Lihat, di tempat terjelek, tetapi ketika kita masuk di pasar dengan kekuatan tauhid, maka masuknya kita di tempat terjelek ini bisa berubah menjadi kemuliaan besar. Dengan tauhid bisa. Apalagi masuk masjid dengan tauhid. Jangan lagi tanyakan. Dalilnya, lihat doa masuk pasar. Ada doa yang dikuatkan oleh beberapa ahli hadis. Doa masuk pasar. Siapa yang baca doa ini masuk pasar, maka apa? Dapat 1 juta hasanah. 1 juta hasanah. Terus 1 juta peguguran dosa. Tambah yang ketiga, 1 juta pengangkatan derajat. Plus bunyalahu baitun fil jannah, dibangunkan untuknya istana di surga. Anyamanna. Ayo masuk pasar dapat 3 juta, kemudian dipersiapkan istana di surga. Cukup baca, lihat kalimatnya, cukup baca doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata disuruh baca kalimat tauhid dengan beragam kalimat-kalimat penyempurnaannya. Sampai-sampai sebagian sahabat ketika mengetahui keutamaannya ini, maka apa? Masuk pasar walaupun tidak mau belanja. Dia masuk pasar untuk apa? Mau dapat keutamaannya. Baca doa masuk pasar, lihat-lihat, keluar. Kalau dengan tauhid jamaah di tempat terjelek di muka bumi, orang bisa meraih kedudukan yang sangat tinggi, kemuliaan yang sangat besar. Terus bagaimana lagi dengan tauhid kita ke kantor, dengan tauhid kita ke kebun kita, dengan tauhid kita ke rumah kita, dengan tauhid kita ke masjid. Subhanallah. Maka akan sangat berlimpah kebaikan itu. Bukan lagi ukuran 1 juta. Kalau pasar masih dihitung-hitung 1 juta ini, 1 juta ini. Tapi kalau ke masjid, luar biasa. Apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, buka untuk saya pintu-pintu rahmatmu. Kalimat pintu-pintu datang dalam bentuk jamak. Kalimat jamak menunjukkan jumlah tanpa batas. Kemudian jumlah tanpa batas ini diidofahkan dengan kalimat rahmatnya Allah. Sehingga maknanya seluruh rahmat Allah yang luasnya tanpa batas. Pintu-pintunya saja tidak ditahu berapa banyak. Setiap pintu berapa rahmat yang terdapat di dalamnya tidak ditahu berapa. Makanya masuk masjid itu bukan lagi hitungan 1 juta, bukan lagi hitungan jutaan. Dia miliaran, triliunan, lebih dari itu. Mau dapat apa? Masuk masjid. Dengan bertauhid, maka kita akan dapatkan kemuliaan besar itu. Harus dengan bertauhid jamaah. Amalan sedikit dengan bertauhid bisa menjadi sebab kebaikan besar dunia, alam barzah, akhirat. Hanya jamaah, bersamaan dengan sederhana dan mudahnya tauhid ini, justru
dia merupakan perkara yang paling sulit dalam kehidupan. Ini paling sulit sebab tauhid pemurnian, tidak tercampuri. Mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah, memurnikan niat, memurnikan maksud hanya kepada Allah, hanya karena Allah, tidak yang lainnya. Dan ini sangat berat. Sampai-sampai beberapa ulama ahli hadis, ahli fiqh, dia juga ahli tafsir, dia juga orang yang paling hebat amalannya, mengatakan, banyak di antara mereka mengatakan, saya tidak kerahkan segenap kemampuan saya, yang terhebat mengalahkan pengerahan kemampuan untuk mewujudkan tauhid, untuk mewujudkan keikhlasan, kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat jamaah, sangat berat perkara ini. Sebab tiap saat syaitan akan berusaha mempengaruhi, dan syaitan punya potensi besar untuk merusaknya. Asyaitan, kata Nabi, yajri fi bani Adam majrad dam. Syaitan mengalir dalam aliran darah. Dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan di mana? Yuwaswis, membisikkan di mana? Dalam dada manusia. Membisikkan dalam dada. Dibisikkan. Tidak perlu bersuara, tidak perlu bergerak. Syaitan diberi potensi untuk bisa masuk ke dalam. Masuk, membisikkan. Cukup dibisikkan. Harapkan juga pandangannya si anu. Maui juga keridaannya si anu. Harapkan juga pujiannya si anu. Sudah, cukup dibisikkan. Oh iya, tena jangan apa putang. Sudah, masuk. Rusak sudah. Rusak, tidak ada hal. Habis amalan. Rusak, habis amalan. Berapapun banyaknya amalan. Tauhid ini dasarnya. Tanpa ini tidak akan bisa ada surga. Tapi kapan ada ini, selamat dari syirik, surga pasti ada. Berapapun banyaknya dosa. Dengan tauhid, selamat dari syirik, berapapun banyaknya dosa, akan gugur seluruhnya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadits qudsi, ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak cucu Adam, seandainya engkau datang kepada saya dengan membawa dosa sebanyak bumi. Ayo, berapa dosa kalau sebanyak bumi? Banyaknya itu. Kalau tidak percaya, hitung mini tanah satu-satu. Seandainya engkau datang kepada saya membawa dosa sebanyak bumi, tetapi kamu dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan kepadaku sedikit pun juga, maka pasti saya akan datangkan ampunan sebanyak bumi pula. Syaratnya, tauhidkan Allah, jangan ada kesyirikan. Sederhana, sangat jelas. Esakan Allah, tunggalkan Allah dalam ibadah, dalam ucapan, dalam ibadah yang merupakan perbuatan, dalam ibadah yang merupakan ucapan, dalam ibadah yang merupakan tindakan, dalam ibadah menggunakan badan, menggunakan harta, dalam ibadah yang merupakan gerakan hati, keinginan hati, seluruh ibadah, hati, lisan dan anggota tubuh dan badan kita, dimanapun juga, murnikan kepada Allah, tidak kepada selainnya, dengan la ilaha illallah. Maka kita akan menjadi orang yang terhebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab kita betul-betul menjadi hamba Allah, mewujudkan maksud kita dicipta, meraih ilmu yang terhebat yang diajarkan oleh semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Lihat lebih jauh, dengan la ilaha illallah, kalimat tauhid, masuk pasar, meraih kemuliaan. Sekarang ada hadis, pedagang, orang yang aktivitasnya di tempat terjelek di muka bumi, ternyata bisa menempati kedudukan sama dengan para nabi dan rasul.
Ini kita berbicara tentang derajat ini. Derajat. Kalau derajat tertinggi derajatnya para nabi dan rasul. Ini ada orang kerjanya di tempat paling jelek di muka bumi, pasar-pasar, tapi sebagai pedagang dia bisa meraih derajat itu. Kenapa? Lihat sifatnya. Nabi bersabda, "At-tajir, as-saduq, al-amin, al-muslim ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, "At-tajir," seorang pedagang. Jadi memang kalimat tajir kata sifat, bukan asal-asalan. Iya, nanti hari raya mau mendekati, mau Idul Fitri, baru dia masuk pasar. Itu bukan pedagang namanya. Itu hanya sekedar numpang lewat. Iya, ini at-tajir, betul-betul pedagang. Itu hariannya, itu pekerjaannya, itu keahliannya, itu kemahirannya, itu profesinya. At-tajir. Ini sifat pertama. Yang kedua, as-saduq, jujur. Jujur. Yang ketiga, al-amin, amanah, terpercaya. Sifat yang keempat ini khusus, al-muslim, berla ilaha illallah. Maka kalau empat ini terkumpul, pedagang, jujur, amanah, dan dia muslim, bertauhid di atas la ilaha illallah, maka apa? Kata Nabi, akan bersama dengan para nabi, para siddiq, para syuhada yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Subhanallah jamaah. Dengan ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan Islam, dengan ajaran tauhid ini, walaupun kita berada di tempat terjelek di muka bumi, bisa meraih kedudukan bersama dengan para nabi dan rasul. Terlihat jelas tauhid adalah kemuliaan besar. Terus bagaimana lagi kalau pekerjaannya di kantor, pekerjaannya di kebun-kebun misalnya, pekerjaannya di rumah, pekerjaannya di masjid, sebagai guru, sebagai ini dan seterusnya. Maka subhanallah, subhanallah, betul-betul akan menjadi apa? Jalur kemuliaan yang sangat praktis untuk meraih kedudukan tertinggi. Harus jadi muslim yang sebenarnya, dengan la ilaha illallahnya, dengan tauhidnya. Karena itulah jamaah, hidup kita harus terus kita perhebat dengan memperhebat tauhid kita, memperhebat keikhlasan kita, dan menjaga diri kita dari beragam bentuk kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hati, niat dan tujuan kita, dalam ucapan dan kata-kata kita, dalam perbuatan dan tindakan kita, dengan harta dan jiwa kita. Hindarkan, jauhkan dari beragam bentuk kesyirikan. Jangan sampai ada niat dan keinginan kita kepada selain Allah, berpaling dari selain Allah, ridha Allah, pujian Allah. Jangan sampai ada ucapan-ucapan kita terpalingkan ibadahnya, harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada tindakan kita dengan jiwa, harta kita, ibadah kita peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Murnikan jamaah. Tegakkan seluruhnya di atas la ilaha illallah. Tak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud penciptaan. Inilah maksud diturunkannya kitab. Inilah maksud diutusnya nabi dan rasul. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 10 hak. Ada 10 hak dalam surah An-Nisa. Satu ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 10 hak sekaligus. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wabidil qurbah wal yatama, sampai akhir ayat. Lihat, hak pertama, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Tauhidkan Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Hak pertama. Menyusul hak kedua, wabil walidaini ihsana, berbaik-baiklah dengan sebaik-baiknya terhadap kedua orang tuamu. Wabidil qurba, dan terhadap kerabat dekat. Wal yatama, anak-anak miskin, dan seterusnya sampai disebutkan 10 hak.
Satu ayat memaparkan 10 hak. Apa yang pertama? Itu yang terbesar, itu yang teragung. Itu yang pertama, yang terbesar, teragung. Ternyata yang pertama jamaah 2. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. 2. Ibadah kepada Allah dan jangan sekutukan dengan sesuatu apapun juga. Tidak cukup sekedar beribadah kepada Allah, tapi nanti benar kalau menyelamatkan diri dari beragam bentuk kesyirikan. Lagi pula jamaah, apa artinya kita memperbanyak amalan sementara syirik tetap ada? Syirik menggugurkan semua amalan. Berapapun banyaknya, syirik menghabiskannya dan menjadikannya minus tanpa batas. Kalau 0 dikali 1000, 0. Kita punya 1 juta dikali 0 jadi 0. 1 miliar, woi banyaknya. Dapat 0 dikali 0 jadi 0. Mengerikannya ini 0 ini. Kalau amalan kita sangat banyak dikali 0 jadi apa? Jadi 0. Tapi syirik bukan seperti itu. Syirik lebih mengerikan lagi. Sebab syirik, berapapun amalan dikali dengan syirik, maka apa? Amalannya habis dan ditambah dengan minus tanpa batas. Minus tanpa batas. Iya. Bukan minus sekian miliar, minus tanpa batas. Sebab apa? Kesyirikannya mengakibatkan amalannya hilang sehingga tidak bisa masuk surga. Kesyirikannya memasukkan dia ke dalam neraka. Neraka bagaimana? Selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengancam, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh siapapun yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. 1. Haramkan baginya surga. Mungkin dia berfikir biar tidak masuk surga, yang penting tidak masuk neraka. Lanjutkan ayatnya, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya pasti neraka. Jadi tidak bisa. Haram surga dan tempatnya pasti neraka. Mungkin berfikir lagi, ya biar masuk neraka, yang penting hanya beberapa hari. Lanjutkan ayatnya, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada satupun yang bisa menolong orang yang melakukan kezaliman ini. Maksudnya apa? Kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu apa? Kezaliman paling besar. Karena tidak ada yang bisa nolong, makanya dia kekal dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni kesyirikan kepadanya. Dan Allah masih akan mengampuni yang di bawah syirik kalau Allah kehendaki. Ini ayat untuk orang yang meninggal di atas dosa. Kalau dosanya dosa syirik, maka tidak ada ampunan. Pasti kena siksaan sesuai dengan kadar syiriknya. Tapi kalau dosanya selain syirik, maka apa? Kalau dosanya selain syirik, maka akan diampuni oleh Allah kalau Allah kehendaki. Tapi kalau tidak, maka akan disiksa. Hanya siksaannya tidak akan mengakibatkan dia kekal dalam neraka, sebab keimanannya yang terkalahkan oleh dosa itu tetap pasti akan menyelamatkannya. Inilah jamaah, kenapa harus bertauhid dalam kehidupan kita. Dan terus menerus kita wujudkan. Sampai kapan? Sampai malakul maut datang menjemput. Allah berfirman, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbak, sembah Tuhanmu, tauhidkan Tuhanmu, ibadah hanya kepadanya, jangan kepada selainnya. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yang pasti datang, yaitu kematian. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengancam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aku coba-coba muteram pas singalin na to Islam ko.
Jangan coba-coba meninggal kecuali kalian hanyalah sebagai seorang muslim. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam menuntun umatnya untuk lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntun, talqin orang yang mau meninggalnya kalian dengan la ilaha illallah. Tuntun dengan itu. Sebab kapan meninggal di atas itu pasti selamat. Harus dijaga ini. Dijaga terus. Tidak ada jaminan jamaah kita yang alhamdulillah diberi anugerah tauhid saat ini bisa menjaganya sampai malakul maut datang menjemput. Tidak ada jaminan. Karena itu harus ada upaya besar untuk terus meningkatkan tauhid guna selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, bahkan meraih surga yang tertinggi dengan kekuatan tauhid kita. Amalan yang singkat, yang kecil tetapi didasari oleh tauhid bisa membedakannya dengan amalan yang banyak tanpa tauhid. Perbedaannya bisa seperti perbedaan langit dan bumi. Seperti perbedaan langit dan bumi. Sebab apa? Derajat di surga itu jamaah, subhanallah. Coba dengarkan hadis ini. Inna fil jannah mi'ah darajah a'addaha Allahu lil mujahidin. Lihat hadis. Sungguh di surga ada 100 derajat. Ada 100 derajat yang Allah persiapkan untuk al-mujahidin, orang yang mengerahkan segenap kemampuannya di jalan Allah. Sampai kalau misalnya terbuka dengan jalur yang benar untuk bertempur di jalan Allah, mempertahankan agama, mempertahankan negara di atas nilai-nilai agama, maka apa? Dia pun turut karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah persiapkan untuknya apa? Surga sampai ada 100 tingkatan. Setiap tingkatan, lihat perbedaan setiap tingkatan. Setiap tingkatan kata Nabi, ma bainal ardi was sama, seperti bumi dan langit. Ayo bumi dan langit berapa jaraknya? Ayo bumi dan langit berapa jaraknya? Ini setiap tingkatan ini. Itu surga. Padahal ini untuk apa? Untuk mujahidin. Belum lagi untuk siddiqin, belum lagi untuk para nabi dan rasul, belum lagi banyak sekali. Setiap perbedaan derajat itu luar biasa. Ini jamaah ditentukan oleh perbedaan tauhid. Tauhid itu perkara dahsyat. Iya, dia tauhid, nilai tauhid itu di luar nalar akal. Kalau hitungan-hitungan miliar, triliunan itu masih bisa dikali-kali. Kalau hitungan-hitungan tauhid lewat perkalian. Melampaui semua itu. Makanya orang yang sempurna tauhidnya, apa kata Nabi? Yadkhulunal jannah bila hisab wala adab. Masuk surga tanpa hisab, tidak bisa dihitung amalannya. Hisab di akhirat itu tidak bisa menjangkaunya. Hisab itu hitungan. Hisab di akhirat tidak bisa menjangkaunya. Sangat luas amalannya. Dan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini untuk orang yang sempurna tauhidnya. Ini ukuran tauhid. Iya, demikian pula lawan tauhid, syirik. Woi, syirik tidak tanggung-tanggung. Berapapun banyaknya, habis. Kalau kita mau hitung-hitung, kira-kira siapa manusia yang paling hebat amalannya? Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, tidak ada yang kalahkan amalannya dan kedudukannya di sisi Allah. Itu pun kalau melakukan syirik, gugur semuanya dan kekal dalam neraka. Dalilnya apa? Ayat dalam Al-Quran, yang mana ayat ini turun pada setiap nabi dan rasul. Ayat yang turun pada setiap nabi dan rasul, ayat ancaman, turun juga dalam Al-Quran. Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh betul-betul telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad. Diwahyukan kepada engkau ya Muhammad. Wa ilal ladzina min qablik, dan telah diwahyukan pula kepada orang-orang sebelum engkau. Siapa sebelum Nabi yang mendapat wahyu? Semua Nabi dan Rasul. Kenapa tidak disebut setelah Nabi? Sebab tidak ada lagi yang dapat wahyu setelah Nabi. Nabi adalah Nabi terakhir. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan semua Nabi dan Rasul setelahmu. Apa wahyunya? Lihat apa wahyunya. La in asyrakta, jika kamu melakukan kesyirikan. Perhatikan kalimat kamu. Jika kamu melakukan kesyirikan, kamu untuk kata satu-satu orang.
bukan jika kalian. Bukan kalimatnya jika kate. Bukan. Itu jamak. Tapi ini kalimatnya satu-satu. Jika kamu asyraktah, satu-satu. Setiap nabi dan rasul, jika kamu melakukan kesyirikan, lihat, la yahbatanna amaluk, pasti, sungguh pasti gugur seluruh amalanmu. Sampai di situ tidak. Wala takunanna minal khasirin, sungguh pasti dan pasti kamu akan termasuk orang yang kekal dalam kerugian. 2. Habis seluruhnya dan berubah menjadi apa? Kekekalan dalam kerugian. Kapan ini jamaah? Kalau melakukan kesyirikan. Siapa yang diancam? Manusia yang paling hebat amalannya, paling hebat agamanya, semua nabi dan rasul. Kalau mereka saja terancam, maka apa jaminan bagi kita jamaah? Di antara tanda-tanda hamba betul-betul selamat dari kesyirikan adalah, dan betul-betul hebat tauhidnya adalah, saat hamba semakin mencintai ikhlas, semakin mencintai bertauhid, yang diiringi dengan semakin takut terhadap kesyirikan. Itu tanda dari tanda-tanda hebatnya tauhid dan selamatnya kita dari syirik. Semakin kita cintai tauhid, itu kebahagiaan kita. Saat bersedekah ikhlas, itu kebahagiaan kita. Saat kita datang solat berdiri rukuk hanya kepada Allah, karena Allah mengharapkan pujiannya, ridhanya saja, bukan yang lainnya. Di situ bahagianya kita. Saat kita bersedekah memberi hanya kepada Allah, karena Allah, bukan yang lainnya. Saat kita berceramah, mendengarkan ceramah hanya kepada Allah, karena Allah yang kita harapkan pahalanya. Ini yang menjadi utama, tidak lagi yang lainnya. Itu keindahan hidup. Saat kita melakukan amanah kepada Allah karena Allah semata, bukan lagi yang lainnya. Maka itulah keindahan hidup. Semakin kita cintai ikhlas, semakin kita cintai tauhid, itu tanda-tanda semakin selamat kita dari kesyirikan. Semakin bagus tauhid kita. Yang kedua, semakin takut kita terhadap kesyirikan. Semakin kita tidak jamin diri kita selamat, sehingga kita pun semakin apa? Semakin mengharap, memohon, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari kesyirikan. Itu tanda kita semakin jauh dari kesyirikan. Tetapi siapa yang menyepelekan tauhid dan keikhlasan, apalagi sudah sampai memastikan dirinya, saya orang paling ikhlas sudah, saya orang paling bertauhid sudah, itu tanda-tanda bahaya. Atau menganggap menyepelekan syirik, syirik itu tidak perlu, sepele itu syirik, perkara apa itu syirik, tidak mau mempelajari syirik, itu tanda-tanda bahaya jemaah. Kalau ada manusia yang boleh merasa aman dari syirik, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lah yang harus paling merasa aman. Tapi ternyata beliau adalah hamba Allah yang paling takut terhadap syirik. Takutnya Nabi Ibrahim siapa? Imamul Hunafa, imamnya ahli tauhid, imamnya orang-orang yang berpaling dari kesyirikan. Yang Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk mengikuti metode agama millah hanifiyah Nabi Ibrahim ini. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Allah tegaskan, Muhammad ikuti agamanya Nabi Ibrahim hanifa. Apa hanifa? Betul-betul jauh, berpaling dari beragam bentuk kesyirikan, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihi salatu wassalam imam ahli tauhid. Semua nabi dan rasul setelahnya adalah turunannya. Semua nabi dan rasul adalah hasil doanya. Hasil doanya Nabi Ibrahim minta supaya apa? Dirinya diselamatkan dari kesyirikan, dirinya, turunan-turunannya, dan menghasilkan doa yang sangat hebat. Semua nabi dan rasul setelahnya adalah ahli tauhid, adalah adalah nabi dan rasul. Walaupun ada juga turunannya menjadi penjahat, menjadi orang musyrikin, menjadi orang kafir, tapi keumumannya semua nabi dan rasul menjadi orang-orang yang menjadi pengikut nabi dan rasul, menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah ungkap dalam doanya. Lihat doa Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, jauhkan saya dengan sejauh-jauhnya, saya dan turunanku, anakku,
anaknya anakku, anaknya cucuku, anaknya cicitku, sampai tanpa batas. Jauhkan saya dan mereka sejauh-jauhnya dari menyembah selain Engkau. Minta agar supaya dijauhkan sejauh-jauhnya. Ini kalau rasa takut sampai diungkap dalam doa, maka merupakan keluar biasaan. Kalau rasa takut sudah diungkap dalam doa, maka akan menjadi apa jemaah? Menjadi perkara terdahsyat dalam kehidupan sudah. Itu takut yang paling mengerikan ini. Ada orang takut, malak ko sarang yanu, malak, malak sanak malakku, tapi tidak sampai dia minta doa. Itu berarti masih enteng. Tapi kalau dia takut kepada sesuatu sampai betul-betul merengek kepada Allah supaya diselamatkan, maka itu takut terdahsyat. Nabi Ibrahim tidak menjamin dirinya dari kesyirikan jamaah. Sebab syirik bisa menghancurkan semuanya. Kalau Nabi dan Rasul tidak menjamin dirinya, terus siapa kita yang sampai mau menjamin dirinya? Ayo, siapa kita yang sampai menjamin dirinya selamat dari syirik? Betul-betul takabbur kita. Hamba yang sebenarnya adalah mereka yang semakin sadar tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali hanya dengan pertolongannya. Makanya rahasia besar setiap ayat Al-Quran kembali kepada ilmu ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami bertauhid, hanya kepadamu kami menyelamatkan diri dari kesyirikan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong supaya bisa bertauhid dan supaya bisa selamat dari syirik. Harus bergabung ini. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah dan pemurnian harapan pertolongan ketawakkalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesi pertama. Saya 2 sesi. Sesi kedua 5 menit kemudian. 5 menit kemudian. Sesi pertama. Kita simpulkan dulu sesi pertama ini. Jadi saya 2 sesi. Sesi keduanya 5 menit kemudian. Simpulkan dulu sesi pertama. Apa kesimpulan sesi pertama? Sudah ada yang bisa jawab? Pentingkah tauhid? Penting tauhid? Kenapa penting? Ayo. Enjo? Dia kenapa? Itu maksud kita dicipta, bukan hanya manusia, semua jin. Termasuk iblis. Iblis juga jin. Iblis dicipta juga untuk beribadah. Sebelum Nabi Adam dicipta, sebelum Nabi Adam ada, iblis di mana? Iblis bersama para malaikat beribadah kepada Allah di atas langit. Iblis beribadah bersama para malaikat. Semua dicipta untuk beribadah. Besarnya di perkara. Dan haram-haram hidup di buminya Allah. Kemudian kita tidak sadar kita hidup untuk apa? Haram-haram. Kalau haram minum narkoba, Kalau haram mengkonsumsi ini, kalau haram membunuh orang, maka lebih haram yang ini. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjijikkan beragam dosa, maka lebih menjijikkan lagi perbuatan ini. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sangat mengerikan kalau kita tidak sadar bahwa kita dicipta untuk. Apa lagi? Kenapa sangat penting ini tauhid? Dia penentu masuk surga. Tidak ada surga tanpa ini. Miftahul jannah, kunci surga adalah la ilaha illallah. Itu kuncinya. Mau masuk pakai kuncinya. Tidak bisa tanpa itu. Makanya setiap orang mau meninggal, tuntun dengan la ilaha illallah, selamat. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah, kata Nabi. Siapa yang mati dalam keadaan dia yakin la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ini harus bertauhid, harus miliki sampai mati. Apalagi? Kitab-kitab turun. Nabi dan Rasul semuanya diutus. Untuk apa? Supaya tegak tauhid ini. Selamat kita dari syirik. Luar biasanya ini.
Inilah perkara paling penting ini dalam kehidupan. Kita terlalu banyak dengar berita sehingga tidak tahu berita terdahsyat. Ini berita terdahsyat ini. Ini berita paling menghebohkan ini dunia. Berita dari koran manapun, TV manapun itu, berita carutu, cerita campuratu. Memalingkan kita dari apa? Pengkhabaran yang sebenarnya. Kita hidup untuk apa? Nabi dan Rasul diutus untuk apa? Kitab-kitab turun untuk apa? Ternyata untuk bertauhid, jemaah. Untuk bertauhid. Ini sedikit pendahuluan. Dan apa itu tauhid? Melingkup tauhid rububiyah. Tauhid mengesahkan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususannya Allah sebagai Rabb, sebagai ilah yang berhak disembah dalam nama dan sifatnya. Sehingga jadilah 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Dan apa makna la ilaha illallah? Tegaknya tauhid uluhiyah. Apa kesempurnaannya? Semakin disempurnakannya dengan mentauhidkan Allah dalam nama dan sifatnya. Baik, insyaallah taala sesi selanjutnya kita akan urai lebih detail bagaimana hebatnya, pentingnya tauhid dalam menjadi penentu kedudukan di surga. Bukan lagi pembahasan masuk surga. Bukan lagi pembahasan masuk surga, tapi kedudukan di surga ditentukan oleh sampai sejauh mana tauhid kita. Sampai sejauh mana tauhid kita. 5 menit kemudian. Subhanakallahumma hamdik.